bersama Kak Sarifah. Sejak tanggal 16 Maret 2020, pemerintah Indonesia telah menetapkan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah guna meminimalisir penyebaran virus corona. Sehingga kini pembelajaran tak lagi tatap muka secara langsung, melainkan melalui daring. Masalahnya, tugas tetap berjalan seperti biasa dan kami harus mempelajari seluruh materi secara mandiri. Tidak sedikit dari kami yang mengalami kesulitan jika harus membaca dan memahami materi tanpa penjelasan dari guru. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir, kalian tetap bisa belajar bersama Kak Sarifah, walaupun sedang berada di rumah saja melalui channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri, di mana turunan fungsi trigonometri ini merupakan matematika peminatan kelas 12 SMA semester ganjil. Nah, ayo belajar. Nah, kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar 4.3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, indikator, di mana indikatornya ini ada 3, yaitu 4.31, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema aturan rantai. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi implisit trigonometri. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan dan fungsi parameter. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema aturan rantai secara mandiri dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi implisit trigonometri secara mandiri dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan dari persamaan parameter secara mandiri dengan tepat. Nah, pertama kita akan belajar tentang teorema aturan rantai, di mana jika fungsi Y itu sama dengan F bundaran G ke X, maka sama dengan F G X sama dengan F U atau fungsi U, dan U itu sama dengan G X. Maka turunan fungsi F bundaran G X tersebut sama dengan F bundaran G aksen X, sama dengan F turunan GX dikali G aksen atau turunan X, atau DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu aturan rantai fungsi trigonometri. Nah, carilah turunan fungsi fx itu sama dengan cos x kuadrat dikurangi 5x dengan menggunakan sifat-sifat aturan rantai. Nah, penyelesaiannya yaitu ada 2 langkah. Langkah pertama yaitu pemisalan. Kita misalkan dulu, U-nya itu sama dengan x kuadrat dikurangi 5x, maka sehingga Y-nya itu sama dengan cos U. Di mana ini kita misalkan Y sama dengan cos U. Maka DU-nya itu, maka turunannya sama dengan, maka turunan U-nya ini sama dengan 2x dikurangi 5 dx, dan dy-nya itu sama dengan negatif sin U du. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu substitusikan ke rumus aturan rantai. Rumus aturan rantai yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Maka kita masukkan sama dengan d cos u per du dikali d x kuadrat dikurangi 5x per dx. Maka sama dengan turunannya menjadi negatif sin u dikali 2x dikurangi 5, turunnya ke dx. Maka sama dengan negatif 2x dikurangi 5
sin dikali sin x kuadrat dikurangi 5x. Nah, contoh selanjutnya yaitu carilah turunan fungsi f(x) itu sama dengan sin pangkat 4 dikali 5x. Dengan menggunakan sifat-sifat aturan rantai, maka kita dapat menyelesaikannya, yaitu langkah pertama, yaitu kita misalkan dulu f-nya itu, v-nya itu sama dengan berapa? 5x, dan u-nya itu sama dengan sin x, dan y-nya itu sama dengan u. Sinnya ini V, sin V, dan Y-nya itu sama dengan U pangkat 4. Maka, turunan dari dx ini, turunan dari V itu sama dengan 5dx, dan turunan dari U itu sama dengan cos V, dV, dan dy-nya itu sama dengan 4U pangkat 3. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan ke rumus aturan rantai. Nah, rumus aturan rantai yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Maka kita masukkan nilainya sama dengan du pangkat 4 per du dikali d sin v per dv dikali d 5x per dx. Maka kita selesaikan menjadi 4u pangkat 3 dikali cos v kali 5 sama dengan 20u pangkat 3 dikali cos v, dan sama dengan 20 dikali sin pangkat 3 5x dikali cos 5x. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu turunan fungsi implisit trigonometri. Nah, di mana fungsi yang telah kita turunkan sebelumnya, variabel terikat y itu bisa dinyatakan dalam variabel bebas. Nah, variabel bebas x-nya itu sebagai fungsi y sama dengan f(x). Nah, kita misalkan y itu sama dengan 3 sin kuadrat x. Nah, y sama dengan 3 sin kuadrat x ini adalah bentuk eksplisit. Nah, sedangkan fungsi seperti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 itu adalah bentuk implisit. Maka fungsi tersebut bisa diubah menjadi bentuk eksplisit. Nah, bagaimana mengubahnya? Yaitu y kuadrat sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Kenapa ini bisa negatif? Karena pindah ruas. Nah, selanjutnya, bagaimana jika bentuk dx kuadrat ditambah yx kuadrat ditambah 1 sama dengan 0? Nah, apakah bisa diubah menjadi bentuk eksplisit? Y sama dengan fx. Nah, untuk mendapatkan turunan dy per dx dari suatu bentuk implisit, kita menggunakan aturan rantai. Nah, teknik untuk mendapatkan turunan dy per dx dari bentuk implisit tersebut sebagai ini disebut turunan fungsi implisit. Nah, kita masuk ke contoh soal ya, supaya kalian dapat mengerjakan soal-soal. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan turunan dari cos y sama dengan x ditambah sin x. Nah, penyelesaiannya ini yaitu turunkan kedua ruas terhadap x. Kedua ruas diturunkan terhadap x, maka sehingga cos y sama dengan dx ditambah d sin x. Sehingga turunannya menjadi negatif sin y dy per dx sama dengan, karena ini dx diturunkan ke dx, maka hasilnya 1 ditambah cos x. Maka diturunkan menjadi dy per dx sama dengan 1 ditambah cos x per negatif sin y.
Nah, untuk selanjutnya tentukan turunan dari X, Y ditambah sin Y sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya itu kita turunkan juga kedua ruas terhadap X. Sehingga dxy ditambah d sin Y itu sama dengan D1. Kita turunkan menjadi dx per dx dikali Y ditambah X dikali dy per dx ditambah cos Y dy per dx sama dengan 0 kali dy per dx. Sehingga kita turunkan menjadi Y ditambah X ditambah cos Y dy per dx sama dengan 0. Sehingga kita operasikan lagi menjadi dy per dx X ditambah cos Y sama dengan negatif Y. Maka dy per dx nya itu sama dengan negatif Y per X ditambah cos Y. Nah, untuk selanjutnya yaitu turunan dari persamaan parameter. Nah, turunan dari persamaan parameter. Nah, untuk persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4px bisa dipenuhi oleh persamaan X sama dengan P kali T kuadrat dan Y sama dengan 2P kali T, dengan T nya itu sebagai parameternya. Nah, oleh karena itu persamaan X sama dengan P dikali T kuadrat dan Y sama dengan 2P kali T disebut persamaan parameter dari Y kuadrat sama dengan 4px. Nah, jika kita beri dua persamaan parameter X itu sama dengan xt dan Y nya itu sama dengan yt, dan diminta menentukan turunan dari dy per dx, maka kita lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu jika kurva-kurva didefinisikan dengan persamaan yang diberikan, tentukan turunan dari dy per dx yang dinyatakan dalam T. Untuk x-nya itu sama dengan 4 akar T dan y-nya itu sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya yaitu x itu kita jabarkan dulu sama dengan 4 akar T. Maka sama dengan, kita sederhanakan, kita ubah menjadi 4T pangkat 1/2. Nah, maka turunannya dx per dt itu sama dengan 4 kali 1/2 dikali T negatif 1/2 sama dengan 2T pangkat negatif 1/2. Nah, dan untuk y-nya itu sama dengan 3 kali T pangkat 2 dikurangi 5. Maka turunannya didapat sama dengan 6T. Nah, di sini dy per dx-nya itu sama dengan aturan rantai dy per dt dikali dt per dx, maka sama dengan dy per dt per dx per dt. Itu sama dengan 2T pangkat negatif 1/2 dibagi 6T itu sama dengan 1/3 T pangkat 3/2. Sehingga di sini x-nya itu sama dengan 4 akar T sama dengan 4T pangkat 1/2. Nah, kita dx-nya itu dx per dt sama dengan 4 1/2 T pangkat negatif 1/2 itu sama dengan 2T pangkat negatif 1/2, dan y-nya itu sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5, sehingga turunannya itu menjadi 6T. Terima kasih.